Sekarang kita akan lanjut ke karakteristik teknis ya. Nah, karakteristik teknis ini merupakan variabel kunci yang akan kita tentukan untuk efisiensi, keandalan, dan kapasitas suatu media transmisi dalam pendistribusian data. Nah, dengan memahami karakteristik teknis ini tentunya sangat krusial bagi seseorang untuk yang ingin merancang jaringan untuk memastikan bahwa media yang dipilih itu mampu menangani beban trafik data sesuai dengan standar industri yang diinginkan. Nah, dan untuk karakteristik yang akan kita nilai itu, yang pertama itu adalah bandwidth, yakni kapasitas maksimal jalur komunikasi untuk menampung data dalam satuan waktu tertentu. Lalu yang kedua itu ialah jarak maksimumnya. Lalu yang ketiga adalah laju data aktual yang dapat dikirimkan melalui media tersebut yang beralias kecepatan transmisi. Lalu yang keempat yakni interferensi, yakni kerentanan media terhadap gangguan elektromagnetik atau gangguan frekuensi radio dari lingkungan luar. Lalu yang kelima itu ialah peredamannya, yakni pelemahan kecepatan sinyal seiring dengan bertambahnya jarak tempuh pada kabel. Nah, ini merupakan karakteristik teknis pada UTP dan pada fiber optik. Yang pertama pada UTP di sini kita punya banyak ya, dimulai dari Cat 1 sampai Cat 8.2. Nah, Cat 1 sendiri bandwidthnya sendiri itu kurang dari 1 MHz dan jarak maksimumnya itu tergantung ya. Karena Cat 1 ini merupakan jenis kabel yang khusus digunakan untuk suara atau sering digunakan untuk telepon. Dan Cat 1 sendiri juga sudah dianggap usang sehingga jarang digunakan untuk kebutuhan harian rumah tangga atau sebagainya lagi. Untuk intervensinya sendiri sangat tinggi dan redamannya sendiri sangat tinggi. Berikutnya ada Cat 2, bandwidthnya 4 MHz, jarak maksimumnya 100 meter, kecepatan transmisinya 4 Mbps, intervensinya sangat tinggi, dan redamannya sangat tinggi. Sama juga dengan Cat 3, seperti ini, Cat 4 seperti ini, Cat 5 seperti ini, Cat dan seperti ini, dan Cat seterusnya juga beda-beda ya. Jadi bisa dilihat dengan bandwidthnya, semakin terbaru kan, bandwidth itu semakin besar. Namun untuk jaraknya sendiri tentunya beberapa ada yang memiliki plus minus ya. Dan kecepatan transmisinya juga semakin lama, eh semakin terbarukan teknologinya, semakin cepat juga kecepatan transmisinya. Lalu interferensinya juga bisa dilihat di sini semakin baru hingga semakin sangat minimal, dan rekamannya juga semakin baru semakin sangat rendah. Dan untuk tabel karakteristik pada fiber optic sendiri dia itu punya dua mode, yakni single mode dan multi mode. Untuk single mode sendiri bandwidthnya itu sangat tinggi dan dengan jarak maksimum yang cukup luas, yakni 10 km hingga 100 km. Untuk kecepatan transmisinya sendiri single mode itu sama multi mode itu sama, dan interferensi sama redaman itu sama-sama sama. Untuk multi mode itu bandwidthnya tinggi, tapi di sini ada yang dipangkas yakni jarak maksimumnya, yakni 300 meter hingga 500 meteran ya. Nah, untuk UTP dan fiber optik dalam penggunaan umum pada infrastruktur jaringan, ini secara umum aja ya, nanti kalau secara khusus bakalan dijelasin sama Selvin. Nah, penggunaan umum kabel UTP dalam infrastruktur jaringan sangat bergantung pada kategori kabel yang dipilih, karena setiap jenis memiliki spesifikasi teknis berbeda untuk memenuhi kebutuhan lingkungan tertentu. Secara umum, kabel UTP merupakan sarana utama untuk membangun jaringan area lokal, atau biasanya disebut dengan LAN, di lingkungan perumahan maupun perkantoran karena biaya yang relatif terjangkau dan kemudahan dalam proses instalasi. Lalu untuk fiber optik sendiri, penggunaan umumnya di dalam infrastruktur jaringan sangat kontras dengan kabel UTP karena media ini dirancang untuk mengatasi keterbatasan jarak dan kecepatan transmisi data. Fiber optik sendiri menjadi backbone bagi komunikasi data modern yang membutuhkan realitas tinggi serta kekebalan total terhadap suatu gangguan elektromagnetik. Nah, ini akan dijelaskan oleh teman saya.